Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kita sampai di volume yang ke-83, masih dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saya ingin kali ini memberikan masukan atau tips kepada Mendikbud, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana tips-tips saya sebelumnya, hanya ada 3 tips yang ingin saya sampaikan di setiap episode, termasuk juga tidak terkecuali di episode yang ke-83 ini. Tips saya yang pertama adalah agar kiranya Mendikbud Republik Indonesia memikirkan pendidikan yang efisien. Ini saatnya dengan kasus pandemi COVID-19 ini, saatnya kita merubah pola pendekatan pendidikan, sistem pendidikan ke arah yang lebih efisien, efektif dan berkualitas. Bagaimana caranya untuk lebih efisien? Di dalam hemat pandangan saya, sekolah dasar ke depan cukup hanya 5 tahun. Tidak perlu sampai 6 tahun, terlalu lama. Tetapi anak-anak yang masuk kepada sekolah dasar haruslah cukup umurnya mulai dari usia 7 tahun. Jadi ketika usia belum 7 tahun belum boleh masuk sekolah dasar. Usia sebelum 7 tahun adalah usia pendidikan di dalam rumah tangga, usia bermain-main, usia diberikan kreativitas saja. Belum masuk kepada sekolah formal. Tetapi ketika usia 7 tahun dia masuk kepada sekolah formal, yang pertama sekolah dasar, cukup hanya 5 tahun. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah, yang hari ini adalah ada sekolah menengah tingkat 1 dan tingkat 2 atau pertama dan lanjutan, SMP dan SMA. Dalam hemat pandangan saya ke depan itu digabung menjadi sekolah menengah saja judulnya, dan cukup 5 tahun juga. Jadi 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA digabung menjadi sekolah menengah 5 tahun saja. Sehingga pendidikan awal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini benar-benar efisien. Gurunya bisa kita perkuat lebih bagus, tapi jumlahnya tentu tidak lebih banyak dari sekarang. Infrastruktur sekolahnya SMP dan SMA itu menjadi digabung, jadi semua infrastruktur yang ada bisa menyelenggarakan pendidikan menengah selama 5 tahun. Bukan hanya SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Itu tips yang pertama. Jadi mungkinkah Pak Mendikbud, Mas Menteri hari ini mempersingkat waktu belajar tetapi dengan efisiensi dan kualitas yang jauh lebih bagus. Tips yang kedua dari saya untuk Pak Mendikbud, Mas Menteri adalah memperbaiki, merombak total kurikulum. Saya ingin menyarankan bahwa kurikulum di tingkat sekolah dasar seyogyanya 50% konten kurikulum itu lebih kepada pembentukan karakter, kepribadian, pemahaman kebangsaan, dan doktrinasi kebangsaan kepada anak-anak didik kita. Jadi 50% kurikulum itu khusus di bidang pendidikan karakter. Bagaimana cara mengajarkan adab dan etika, bagaimana mengajarkan agama, bagaimana mengajarkan demokrasi, sistem demokrasi Pancasila, bagaimana dia mengetahui sejarah bangsa ini, semuanya dikemas dalam bentuk pendidikan karakter. 50% sisanya barulah bicara pendidikan umum, matematika, IPA, IPS dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian ke pendidikan, kurikulum di pendidikan menengah yang tadi saya usulkan juga 5 tahun, tetap ada unsur pendidikan karakter dan kebangsaannya itu dengan bobot paling sedikit 30% dan 70% itu bobot pendidikan umum. Pendidikan ilmu pengetahuan alam, biologi, kimia, fisika, matematika dan seterusnya dan seterusnya. 30% pendidikan karakter dan kebangsaan, 70% pendidikan umum, sehingga anak-anak generasi kita yang akan datang sangat kuat dengan karakter keindonesiaannya. Bahwa Indonesia ini adalah unik, Indonesia tidak harus sama, tetapi tidak membuat dia kalah bersaing dengan orang-orang lain di luar sana, dengan masyarakat atau dunia lain di luar sana. Jadi dengan perombakan kurikulum yang menitik beratkan kepada pendidikan karakter di tahap-tahap awal pembelajaran, di tahap-tahap awal wajib belajar, katakanlah di tingkat dasar dan di tingkat menengah, itu akan menjadi manusia Indonesia insya Allah ke depannya terhindar dari perilaku-perilaku yang koruptif, perilaku-perilaku yang anarkis, perilaku-perilaku yang destruktif, dan perilaku-perilaku yang tidak ada gunanya bagi kemajuan bangsa dan negara kita ini. Dan tips yang ketiga dari saya, ini yang saya kira sangat ingin saya tetapkan, ditipskan kepada Mas Menteri.
Janganlah Mas Menteri hanya melihat pengembangan pendidikan ke depan, hanya membaca masa depan. Mesti ada kesinambungan, mesti ada sinergitas antara melihat sejarah dengan membaca masa depan. Karena kalau hanya kita menitik beratkan kepada pendidikan untuk membaca masa depan, mereka akan lupa dengan keindonesiaan. Mereka akan berperilaku atau memiliki karakter asing yang hanya melihat membaca bacaan masa depan. Sehingga suatu saat karakter khusus, karakter unik Indonesia akan hilang. Seyogjanya sistem pendidikan yang dikemas atau yang diramu sekarang oleh Mas Menteri harus menyambungkan antara sejarah masa lalu dan masa depan, sehingga selalu ada di dalam benak dia peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, kenapa bangsa ini berdiri, bagaimana budaya bangsa ini, bagaimana peradaban bangsa ini, dalam rangka menyongsong masalah-masalah atau budaya-budaya peradaban-peradaban di masa depan. Jadi tidak hanya mampu membaca masa depan, tetapi juga menyambungkan dengan sejarah. Itulah sebabnya juga sekarang ini banyak kritikan dalam program katakanlah POP yang sementara ini, ormas-ormas besar yang sejak dulu sudah berkontribusi banyak berdarah-darah untuk pendidikan Indonesia seperti Muhammadiyah, seperti NU, bahkan seperti PGRI, terlihat tidak mendukung program POP. Kenapa? Seolah-olah sekarang dipotong partisipasi hanya untuk orang-orang yang bisa membaca masa depan, atau hanya untuk orang-orang baru, orang-orang modern, komunitas-komunitas modern. Seolah-olah yang lama ini tidak diperhatikan. Kita berharap bangsa kita bukan bangsa yang seperti itu. Bangsa kita adalah bangsa yang menghargai sejarah, yang menghargai, mengapresiasi kontribusi orang-orang terdahulu, tetapi juga mendominasi atas pemikiran-pemikiran ke depan yang lebih baik. Dengan mengkombinasi pola pendidikan atau sistem pendidikan, sistem kurikulum, menyambungkan antara sejarah dan masa depan terus senantiasa berlangsung, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang unik, bangsa yang memiliki peradaban yang besar, bangsa yang maju, mengejar kemajuan tetapi tetap memiliki ciri khas atau nilai-nilai yang istimewa, nilai-nilai yang unik dari bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh bangsa lain. Demikian tips saya untuk Mas Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan ada yang menyampaikan, mudah-mudahan ada yang memperlihatkan, mudah-mudahan didengar, dan syukur-syukur bisa dipertimbangkan dalam rangka kontribusi saya terhadap bangsa dan negara ini. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.